Hai sabar, akhirnya Indonesia mencapai usia ke-75 nih sejak kemerdekaan tahun 1945. Nggak terasa ya. Hehe. Sebelum mendapatkan kemerdekaan, bangsa Indonesia banyak menghadapi lika-liku. Berjuang mati-matian menghadapi para penjajah. Banyak para pejuang yang gugur di medan perang. Tapi berkat kerja keras dari pahlawan, sampai saat ini sudah 75 tahun kita merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno menjadi titik akhir dari penderitaan bangsa Indonesia dari penjajah, sekaligus menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk membuka lembaran baru untuk merdeka. Tapi apakah generasi muda zaman sekarang tahu seluk-beluk dari peristiwa bersejarah itu? Mari kita tanya. Eits, sebelum itu, mari bantu kami membangun channel ini dengan 3 langkah mudah dan gratis. Dimulai dengan klik like, kemudian klik subscribe, lalu kalian share videonya ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian juga pada tahu, dan kami makin semangat buat bagiin informasi-informasi lainnya. Bagi yuk berbagi. Halaman rumah Bung Karno. Rumah Laksamana Maida. Laksamana Maida. Apanya? Rumah. Halaman rumah Bung Karno. Lokasi perumusan naskah proklamasi Indonesia diadakan di rumah Laksamana Maeda. Kini tempat itu menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau disingkat dengan Munasprok adalah monumen peristiwa proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Gedung itu memiliki luas tanah sekitar 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi. Bangunan itu pertama kali didirikan pada tahun 1920 dengan gaya arsitektur Eropa. Di dalam gedung tersebut terdapat ruangan, mebel kuno, dan aksesoris yang menggambarkan suasana serupa peristiwa perumusan naskah proklamasi. Muhammad Hatta. Sayyidu Melik. Hatta. Sayyidu Melik. Ya, yang mengetik naskah proklamasi adalah Muhammad Ibnu Sayuti atau yang bisa kita kenal dengan Sayuti Melik. Ia lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Melihat ceritanya, teks proklamasi pada awalnya berupa tulisan tangan hasil diskusi Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo hingga kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Fatmawati. 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 Ya, yang menjahit bendera merah putih saat itu adalah Ibu Fatmawati atau nama aslinya Fatimah. Ia merupakan perempuan kelahiran Bengkulu 5 Februari 1923 yang merupakan istri dari Presiden Indonesia pertama, yakni Soekarno. Suhud. Latif. Suhud. Maida. Bendera pusaka pertama kali dinaikkan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia,
Tiga orang yang bertugas untuk mengibarkan bendera saat itu adalah yang pertama Latif Hendraningrat, yang kedua Suhut, dan yang ketiga SK Trimurti. Bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Soekarno-Hatta. 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 Dalam proses penandatanganan naskah proklamasi sempat ada bahasan yang cukup lama karena ada usulan agar yang menandatangani naskah proklamasi adalah semua anggota yang hadir malam itu. Usulan tersebut kemudian ditolak oleh Soekarni. Soekarni adalah seorang tokoh muda, mengusulkan agar dua nama saja, yaitu Soekarno dan Hatta sebagai penandatangan teks proklamasi. Alasan Soekarni adalah karena Soekarno dan Hatta adalah sudah merupakan tokoh Indonesia dan dikenal sebagai pemimpin bangsa. Wah, ternyata banyak juga ya yang masih ingat. Mantap nih. Ayo kita jaga kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tapi gimana pendapat generasi muda agar kemerdekaan tetap terjaga nih? Tetap setia pada negara dan berbakti kepada negara. Caranya mengikuti organisasi-organisasi. Untuk yang kita menghormati jasa-jasa para pahlawan yang lain gitu, kita seperti contohnya tuh menghormati bendera itu kan. Kita harus menjunjung tinggi nilai budaya dan ikut dalam serta bela negara. Kalau menurut saya sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan itu kita kayak terus melakukan hal yang positif aja lah untuk negara ini, dari hal yang kecil aja lah. Jangan kayak misalnya kayak orang dulu kan perang, kita kan udah ada perang, udah santai, jadi bisa kita kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang ke arah yang lebih positif seperti gotong royong itu dan kerja bakti, mungkin bakti sosial, entah itu penyuluhan ke panti asuhan atau kemana lah gitu, entah, yang penting itu positif. Dan kalau bisa ya masyarakat yang sekarang nih, orang-orang yang banyak yang percaya berita-berita yang hoax gitu, cobalah mulai jangan terlalu percaya dulu, tapi itu beritanya itu dari sana aja kita udah membantu negara agar tidak terjadi huru hara lah, atau kayak SARA gitu kan, kekerasan lewat media sosial itu biar nggak terjadi pembelian di media sosial gitu. Ya kayak gitu lah, entahlah kalian ngerti atau enggak, tapi kayak gitu lah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Tim Bagiyuk sampaikan. Tim Bagiyuk mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Ya, sudah selesai ya. Oke Saber, sampai jumpa di next video ya. Bagiyuk, yuk berbagi.